Shalom Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, pada sore hari ini kami mau menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja, menuntun kami, membimbing kami, mengajari kami, agar apapun yang kami pelajari pada sore hari ini, kami bisa mengerti, karena Roh-Mu yang membimbing kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
persembahkan persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, dan yang berkenan padamu sebagai persembahan sejati. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Lebih lagi, ku sembahkan, ku sembahkan, yes. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Lebih lagi untuk menyambut firman Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu.
yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga pada sore hari menjelang malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah Kau pilih dan Kau tetapkan menjadi penerus pelayanan-Mu di bumi, ya Tuhan. Engkau yang telah memberi amanat kepada kami, pergilah, jadikanlah segala bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau bisa menilik hati kami yang ada di tempat ini. Kami buka hati kami kepadamu, dan Engkau bimbing, siap untuk dibimbing dan diajari menjadi penerus pelayanan-Mu di bumi ini, ya Tuhan. Khususnya memberitakan Injil. Engkau tidak pernah memandang status sosial kami, jabatan kami, harta, wajah, penampilan kami. Engkau tidak pernah memilih seseorang melalui cara manusia memandang, tetapi Engkau memilih dengan cara-Mu sendiri, ya Tuhan. Bapa, kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami akan mulai belajar bersama-sama, sharing, berbagi tentang firman-Mu, bagaimana menjadi seorang murid dan bagaimana seorang hamba di hadapan-Mu, ya Tuhan. Bapa, kami tidak mau menjadi hamba hanya di altar-Mu saja atau hanya di gereja-Mu. Kami mau menjadi hamba setiap saat, setiap waktu, setiap hembusan napas kami. Ketika kami menghirup udara segar, kami mengingat bahwa kami adalah hamba. Untuk itu kami berikan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bimbing ajari kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini adalah pertemuan pertama kita. Seperti yang saya katakan, ada beberapa tingkatan menurut apa yang sudah kita rangkum dalam sebuah buku Bapak Ibu Saudara. Walaupun yang kita pelajari hari ini adalah merupakan bahan dari saudara-saudara kita di gereja yang lain. Topik-topiknya kita minta dari mereka untuk kita pelajari di tempat ini dan menjadikan kita seorang hamba. Amin Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja. Bisa dilihat nanti di layar. Walaupun hasilnya masih kecil, tidak apa-apa. Diperhatikan aja. Saya akan bantu nanti dari sini untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengerti. Oke, seperti yang saya terangkan tadi Bapak Ibu dalam ibadah raya, hamba-hamba Tuhan, ada 3 tingkatan yang akan kita pelajari. Tetapi ini sesi pertama. Sesi kedua ada lagi nanti di tahun depan. Dan itu boleh diikuti Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah mengikuti di tahap pertama. Dan boleh juga bergabung di tahap yang ketiga. Hari ini Bapak Ibu Saudara terdiri dari 4 sub-seri. Yaitu yang pertama dasar-dasar kekristenan, yang kedua kekristenan yang bertumbuh, yang ketiga mengenal Allah, yang keempat kehidupan yang memberi dampak. Inilah dasar-dasar kekristenan Bapak Ibu Saudara.
Makanya selalu saya katakan seluruh pelayan diwajibkan. Supaya mengetahui apa itu dasar-dasar kekristenan, apa itu kekristenan yang bertumbuh, dan apa itu mengenal Allah, dan apa itu yang namanya kehidupan memberi dampak. Dan inilah pemuritan kelas pertama lah kita bilang. Kelas pertama. Jadi ada 3 kelas Bapak Ibu Saudara. Saya katakan hari ini, bagi Bapak Ibu yang ingin melayani walaupun sekedar, makanya saya katakan bagi Tuhan tidak ada bedanya kolektan dengan WL. Amin. Bagi Tuhan gak ada bedanya aser dengan pengkhotbah. Sama-sama pelayanan. Maka jangan ada yang berkata, aku kan hanya cita-citaku hanya aser Pak Pendeta, masa ikut pemberitaan. Bagi Tuhan itu sama. Mau aser, mau kolektan, cita-citanya tetap sama. Tapi saya yakin gak akan ada hamba Tuhan yang bercita-cita hanya sebagai kolektan. Amin. Walaupun rasanya seperti merendah. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Kalau di gereja Bethel Indonesia itu disebut KOM 100, KOM 200, KOM 300. Ya. Walaupun di sini kita nggak sebut nama KOM, ya, nggak ada salahnya sih kita tiru sesuatu yang baik, amin. Nggak ada salahnya. Tapi kita nggak usah pakai KOM dulu di sini. Kita pakai pemberitaan pertama dan pemberitaan kedua dan pemberitaan ketiga. Kalau Bapak Ibu sudah sampai ke tahap pemberitaan ketiga, Bapak Ibu sudah layak menjadi pemimpin sektor. Kenapa Pak Pendeta harus pemberitaan yang ketiga? Ya, karena sektor atau KUL atau FA itu adalah penggembalaan dalam bentuk kecil. Amin. Lihat, seluruh umat yang datang kepada Yesus pada waktu itu semuanya digembalakan. Tapi ada penggembalaan khusus Yesus yaitu 12 rasul. Amin. Bisa dimengerti? Lalu 12 rasul ini yang akan mengembangkan pelayanan Yesus lebih besar lagi. Maka hari ini saya katakan, kalau Bapak Ibu Saudara punya kerinduan memimpin sektor, maka harus selesaikan sampai pemberitaan yang ketiga. Tetapi target kita tahun ini yang pertama ini selesai dulu. Karena satu aja pemberitaan yang pertama ada dasar kekristenan ada 7. Kekristenan yang bertumbuh ada 7, 14. Mengenal Allah ada 7. Mengenal kehidupan yang memberi dampak ada 6. Berarti 27 pertemuan. Yang harus kita selesaikan dalam satu pertemuan, dalam pemberitaan yang pertama ini. Maka saya katakan Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang tertinggal Bapak Ibu Saudara. Selesaikan. Jadi Pak Pendeta, kalau seandainya aku sudah selesai nanti dalam pemberitaan yang pertama ini, apakah aku diwajibkan lagi pemberitaan yang kedua? Enggak wajib. Itu kan keinginanmu. Tapi yang jelas pelayananmu hanya sebatas di situ saja. Jangan harap bisa meningkat, kira-kira seperti itu. Ya enggak mungkin dong pemberitaannya masih tahap yang pertama, tapi pengennya ketua sektor. Enggak mungkin. Karena nanti sektornya mau dibawa kemana? Bapak Ibu Saudara, sudah kita lihat berapa gereja yang gagal karena tidak selesai pemberitaan. Banyak gereja yang gagal. Termasuk kawan-kawan kita yang memaksakan diri mandiri. Padahal mereka belum dimuridkan. Apa yang terjadi? Ada kelihatan. Padahal gereja loh, bukan pos PI. Kalau pos PI nggak kelihatan, masih agak bisa ditutup telinga. Ini kalau gereja nggak kelihatan, lah mau dibawa kemana? Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika punya niat ingin melayani ke yang lebih tinggi, maka ikuti. Tahun depan akan kita buat yang kedua, amin. Tetapi kalau tahun depan ada juga banyak muda-mudi yang rindu melayani, kita buat juga pertama dan kedua. Artinya kita layani mereka yang belum, lalu kita layani mereka yang kedua setelah. Nah, kira-kira seperti itu. Amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan supaya jangan ngantuk, amin. Lihat Bapak Ibu Saudara. Memang saya tadi mau tampilkan ke sana, kalau ke sana besar. Cuma nggak mungkin kita merengnya, cuma ke sini aja yang Bapak, yang penting kecil. Lihat Bapak Ibu Saudara.
pemuritan ditunjukkan untuk semua jemaat dan mencakup dasar-dasar paling penting bagi kekristenan. Pemuritan 27 pertemuan yang kita ini ya. Di luar sana banyak pemuritan, mungkin bisa sampai 30, mungkin sampai 40. Tetapi kita di tempat ini ada pemuritan 27 pertemuan. Makanya saya hitung-hitung kita nggak bisa selesai Desember ini. Karena kalau hanya sekali seminggu berarti 4 kali sebulan. Ya kan? Kalau 6 kali 4 masih berapa? Masih 24, kurang 3 pertemuan lagi. Maka nanti akan kita paksakan bulan November kita buat dalam 1 minggu itu 2 pertemuan. Amin. Supaya tahun ini selesai yang pertama. Kita sudah terlambat, memang kita targetkan kemarin beberapa minggu yang lalu. Beberapa bulan yang lalu, tapi karena corona, selalu alasan corona ya. Padahal karena persiapan gak pas, dikit-dikit corona. Jadi banyak sekarang hamba Tuhan bersembunyi di balik corona. Kenapa gak keluar corona Pak Pendeta? Oke, ini ada silabus buku pemberitaan 1 terdiri dari 4 sub seri. Yaitu tadi sudah saya baca dasar-dasar kekristenan yang bertumbuh, mengenal Allah, kehidupan yang memberi dampak. Dasar-dasar kekristenan ada yang pertama kita akan pelajari hidup manusia. Kenapa banyak zaman sekarang orang-orang banyak depresi? Kenapa zaman sekarang orang-orang banyak stres? Karena tidak mengerti tentang kehidupannya. Tidak mengerti tentang hidup manusia. Bahwa dirinya sangat berharga, Bapak Ibu Saudara. Banyak depresi orang di zaman sekarang. Karena masalah rumah tangganya, stres, masalah anak-anaknya, depresi. Dia gak berpikir bahwa ada yang lebih indah dari masalahnya. Amin. Banyak anak-anak zaman sekarang masih SMA, masih SMP karena tidak lulus bunuh diri. Itulah karena gak mengerti hidup manusia. Makanya hari ini saya mau kita belajar mengerti tentang hidup manusia. Dan yang kedua kejatuhan manusia. Dan yang ketiga keselamatan. Dan keempat berkat keselamatan. Kelima baptisan air. Keenam baptisan Roh Kudus. Ketujuh hidup dalam firman Allah. Tapi mudah-mudahan kita bisa selesaikan saat ini 2. Nomor 1 dan nomor 2. Supaya bisa kita selesaikan di bulan November. Kalau sudah selesai bulan November, Natal gak terganggu. Amin. Oke, haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Perhatikan saja ke sana, nanti kalau sudah siap, saya akan print, saya akan bagikan Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari bahwa hidup manusia atau hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah suatu keberadaan yang luar biasa. Amin. Gini. Orang berpikir, siapa pernah anak muda berangan-angan seperti ini? Angan-angannya, cobalah ya aku lahir jadi anaknya Jokowi. Kan? Pernah kan gitu ya. Seandainya aku lahir lah, dikit, gak usah dulu jauh kali ya. Ada, kenapa aku gak lahir anaknya Pak Luban Batu ya. Luas tanahnya ya. Mengula pastilah hidup. Nah contoh, kan pernah berangan-angan seperti itu ya. Walaupun angan-angannya lain, gak harus seperti itu. Kenapa lah yang gak kaya bapakku ya. Kenapa lah gak kaya mamaku. Pasti pernah berangan-angan seperti itu. Kenapa ada angan-angan seperti itu? Karena dia gak menyadari bahwa dirinya dilahirkan memiliki sesuatu keberadaan yang luar biasa. Amin. Jadi hari ini saya mau, contoh si Anton ini. Anton, kau harus pandang dirimu, Anton. Nah, lihat di sini. Kau harus pandang dirimu berharga di mata Tuhan. Ya. Kenapa orang sesuka hatinya berbuat dosa? Karena menganggap dirinya gak berharga. Karena menganggap dirinya sama sekali gak ada gunanya. Jadi free. Kenapa orang pergaulan bebas? Karena menganggap orang tuanya gak sayang sama dia. Kenapa anak-anak muda suka begadang? Karena gak menganggap dirinya berharga. Halo, contoh, kalau engkau anggap handphonemu berharga, kalau engkau anggap barang kepunyaanmu berharga,
Ya, jangankan gak hanya sekedar dijaga, ditaruh case-nya ini, soft case-nya ini, ditaruh anti goresnya, kalau bisa anti goresnya yang mahal ya, yang bisa ditembak peluru nggak pecah, ya kan? Karena berharga. Lalu kalau engkau menganggap dirimu tidak berharga, dipastikan hidupmu akan sia-sia. Amin. Tetapi Alkitab mengatakan seperti ini, di dalam Tuhan hidupmu suatu keberadaan yang luar biasa. Itu dulu diingat. Pak Pendeta masa seperti iya, gak usah pandang orang tuamu miskin. Gak usah pandang orang tuamu broken home. Gak usah pandang orang tuamu tidak sayang samamu. Buang itu jauh-jauh. Yang jelas itu semua karena dosa. Yang paling utama, hidupmu memiliki keberadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi Pak Pendeta, hidup keluarga kami berantakan, itu karena dosa. Jelas hidupmu tetap keberadaannya luar biasa. Amin. Supaya ini dulu, kalau dalam bahasa dunia, kepercayaan dirimu muncul. Walaupun saya nggak pakai percaya diri, saya pakai boldness, keberanian karena Tuhan. Amin. Maka selalu saya katakan, gunakan keberanian karena Tuhan. Ya. Di dalam Tuhan, keluar biasaan itu mencapai titik puncaknya. Tetapi ada orang setelah dilahirkan, bertumbuh sampai dengan besar, seolah-olah tidak ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Seolah-olah hidupnya menderita terus. Udah menderita, dibuat pula namanya penderitaan. Ujungnya makin parah lah hidupnya. Ya, maka hari ini saya katakan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang pertama, hidupmu luar biasa Tuhan ciptakan. Amin. Sama-sama katakan, hidupku luar biasa Tuhan ciptakan. Yang di rumah, hidupmu luar biasa Tuhan ciptakan. Itu dulu yang pertama. Sehingga kalau kita sadar hidup kita berharga di mata Tuhan, tidak ada lagi yang bunuh diri. Gara-gara nggak lulus SMA, nggak lulus SMP, nggak lulus PNS, ya, nggak lulus TWK, stresnya, depresinya luar biasa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dirinya menganggap itu segalanya. Maka saya katakan kegagalanmu bukan itu segalanya. Segalanya adalah engkau, keberadaanmu luar biasa diciptakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Lalu apa katanya? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Bapak Ibu Saudara, perbedaan manusia dengan makhluk hidup yang lain atau dengan ciptaan yang lain. Yang pertama, apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi di hari pertama, lalu dan segala isinya, tumbuhan, binatang sampai hari kelima. Baru ke hari keenam, manusia. Baru hari ketujuh, atau betul? Jangan-jangan aku yang salah, coba dicek. Amin. Artinya setelah Tuhan sediakan dulu, baru Tuhan ciptakan manusia. Lah ini menurut orang ini hal biasa, enggak Bapak Ibu. Setelah semua Tuhan ciptakan, tempatmu, makananmu, dan semua keperluanmu, baru engkau ada. Wow, luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita ketahui bahwa kita memang, keberadaan kita memang luar biasa. Amin. Bukan kamu dulu baru disuruh usahakan, bukan, terbalik. Disediakan dulu baru manusia. Amin. Wow. Dari sini saya mengerti betapa berharganya kita di mata Tuhan. Itu yang pertama perbedaannya. Dan yang kedua perbedaannya, Tuhan menciptakan yang lain selain manusia dengan apa? Dengan firman. Allah berfirman, jadilah cakrawala. Allah berfirman, bumi menumbuhkan tanaman yang bisa dimakan buahnya. Allah berfirman, jadilah darat, jadilah laut. Semua lewat firman.
Berbeda dengan kita. Kita diciptakan dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Wow, spesial dong. Ya, saya nggak tahu kalau seandainya dibuat gambaran Tuhan membentuk manusia, dipastikan tidak ada setitik pun yang salah. Contoh, kalau orang melakukan bejana ya, membentuk keramik, ya, dibentuk kok ada peang gitu, diganti. Tuhan nggak pernah seperti itu, ya. Tiba-tiba dibentuknya Antoni, lah kok lari nih bagian kepalanya ini, rubahlah gitu. Enggak akan ada seperti itu. Tuhan menciptakanmu sempurna, men. Bedanya kita dengan ciptakan yang lain, tangan Tuhan sendiri membentuk. Artinya sentuhan tangan sendiri, makanya kita ada. Amin. Siapa pernah merasakan seperti ini? Kita punya masalah besar, kita punya tantangan besar. Tapi ada sahabat kita nggak ngomong apa-apa, tapi cuma tepuk punggung kita. Tenangnya luar biasa. Pernah ya? Damainya luar biasa. Amannya luar biasa. Dia nggak ngomong apa-apa. Cuma bilang, masih ada Tuhan. Contoh ya. Atau sabar. Rasanya kita nyaman sekali. Dan itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sentuhan yang membuat kita nyaman dengan luar biasa. Amin. Jadi kalau kita udah tahu bahwa diri kita berharga, ini anak-anak muda, kalau tahu dirimu berharga, kenapa engkau sia-siakan dengan begadang? Makanya jangan cuma dengar lagu yang lain. Sekali-sekali dengar lagu Romai Rama. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Itu dulu. Ya. Jangan begadang kalau tidak ada artinya. Lalu apa katanya? Hidup adalah sebuah subjek yang luar biasa. Wow. Ini guru bahasa Indonesia ya. Apa beda subjek dengan objek? Sasarannya. Yang luar biasa, udah mengerti ya. Tapi jangan gara-gara gadget sekarang banyak generasi. Gara-gara gadget, gara-gara daring. Saya nggak tahu gara-gara itu. Tapi hasilnya sekarang banyak yang parah. Saya pernah share, di grup keluarga saya share. Masa nggak tahu seperempat tambah seperempat? Kalian tahu nggak seperempat tambah seperempat? Nggak tahu pula kalian? Oh tahu ya. Kelas 3 SMA tidak tahu seperempat tambah seperempat. Itu pernah lihat ya di channel YouTube-nya apa itu? 86 ya? Bukan. Si Ambarita 86. Remas. Masa ketemu ada orang begadang ketemu sama polisi namanya Ambarita, dia tanya seperempat tambah seperempat. Dia nggak tahu. Lalu sampai datang polisinya, diambilnya apa namanya itu, daun. Anggaplah dulu ini 1. Lalu dibagi 2. Ini berapa? Setengah. Oh mantap. Lalu kalau saya bagi 2 ini berapa? Kalau saya satukan berapa? 1. Itu karena apa? Karena perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan pendidikan yang pas, yang benar. Amin anak-anak muda. Amin lah. Daripada ditanya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ini parah sekali zaman sekarang. Maka gini, apakah kita salahkan pendidikan sekarang? Gak bisa kita salahkan. Itu karena pandemi. Yang kita salahkan siapa? Banyak yang mau disalahkan. Salah satunya gereja. Di mana gereja? Di mana gunanya gereja? Kalau zaman dahulu masih zamannya no mention, gereja tidak hanya mengurusi persembahan, tapi gereja juga mengurusi dapur orang miskin. Gereja juga mengurusi pendidikan orang yang bodoh, yang gak punya kemampuan. Terus apakah sekarang gereja berubah? Esensinya berubah? Enggak. Tetap esensinya. Tapi orangnya yang berubah. Maka sekarang saya mengingatkan kita yang ada di tempat ini. Tetaplah kembalikan esensi gereja ke mula-mula. Amin. Kan kita lihat baca kisah Rasul 2. Bagaimana orang-orang mengumpulkan hartanya semampunya. Dikumpulkan di gereja untuk dibagikan.
bagi orang-orang yang nggak mampu. Sekarang gereja berlomba-lomba gedung mewah. Nggak saya salahkan, nggak salah gedung mewah, amin. Nggak salah. Jangan nanti anti gedung ini Pak Pendeta, bukan. Nggak salah pendeta naik mobil. Makanya kalau ada Bapak Ibu yang ngasih saya mobil, saya terima. Ya kan nggak salah punya mobil, enggak. Tapi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, kembalikan esensi gereja. Yaitu peduli terhadap pendidikan dan peduli terhadap orang-orang miskin. Nah, makanya kita diserang aja gereja kita terus diserang. Baru ngasih sembako sama orang miskin udah diserang. Gimana kalau kita ngasih yang lainnya, pasti setannya nggak karu-karuan menghajar kita. Itulah sebabnya hari ini kita diperlengkapi melalui pemberitaan ini. Amin. Udah setengah jam baru pembukaan. Gimana ini siapnya ini? Hidup adalah sebuah subjek yang luar biasa. Pengertian akan hidup merupakan titik persamaan atau common denominator yang paling hakiki dari semua orang yang hidup. Wow. Kita semua yang bisa membaca tulisan ini adalah manusia yang hidup. Amin. Ada di sini yang gak hidup. Datang dia tutup mata aja. Manusia menilai hidup dari berbagai sudut. Baik secara ilmu pengetahuan atau menggunakan rasio. Banyak orang sekarang menggunakan rasionya. Tidak menggunakan imannya. Maupun secara spiritual atau batinnya menggunakan hatinya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini saya mau mengajak kita semua yang ada di tempat ini mengikuti apa yang Tuhan inginkan secara spiritual atau menggunakan hati nurani kita. Oke, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Bahwa hidup manusia banyak sekarang mempelajarinya. Termasuk pengetahuan-pengetahuan dunia. Ya, kita tahu teori evolusi. Itu juga pengetahuan dunia. Yang mengatakan bahwa manusia dari monyet. Pertanyaannya monyetnya dari mana? Kan nggak bisa dijawab. Kalau manusia dari monyet, monyetnya dari mana? Katanya ada Big Bang, benturan ini, semua bisa dipatahkan. Oke. Dengan menggunakan rasio atau akal, manusia berusaha mencari bukti-bukti tentang awal kehidupan di alam semesta. Beberapa disiplin ilmu yang berusaha menjawab pertanyaan ini antara lain, yaitu biologi. Kan bisa diterangkan dari embrio ini segala macam. Mencoba menelusuri asal muasal kehidupan makhluk hidup atau psikologi. Berusaha menjelaskan kehidupan manusia di dalam segi hubungan dengan diri sendiri. Ekonomi berusaha yang ketiga ekonomi maksudnya. Berusaha menunjukkan usaha manusia di dalam kehidupan jasmaninya. Pengetahuan alam merupakan ekspresi manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. Serta menemukan rahasia alam dan memanfaatkannya. Kesenian merupakan bentuk ekspresi emosi manusia. Jadi ada rasio, ada biologi, ada ekonomi, ada kesenian, ada ada usaha yang lain Bapak Ibu Saudara. Artinya gini, dengan apapun engkau meneliti tentang kehidupan manusia, pasti ada jawabannya. Tetapi sekali lagi saya katakan, engkau tidak akan pernah sanggup menyelami pekerjaan Tuhan, titik. Makanya kalau engkau meneliti kehidupanmu dengan pengetahuan rasio akan terbatas. Sebab sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa mempelajari Tuhan. Sampai kapanpun. Pikiran kita yang segini mau mempelajari Tuhan yang tak terbatas, yang gak bisa. Maka hari ini untuk mengetahui hidupmu sempurna diciptakan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut. Kita bahas mengenai pengetahuan spiritual. Agama-agama di dunia berusaha menjawab pertanyaan yang lebih penting lagi. Yaitu, apakah arti kehidupan itu sebenarnya? Ini anak-anak SMA yang sering ditanya ya. Anak-anak SMA, coba tuliskan.
kalau dimatikan lampu, tutup mata, pasang musik, lalu ingatlah dosa-dosamu, apa namanya itu? Meditasi. Yang pernah engkau memaki orang tuamu, ingat. Yang pernah engkau melawan orang tuamu, ingat. Lalu menyesallah, minta ampunlah. Itu pernah kalau pas lagi retreat. Atau jangan-jangan ngakunya retreat sama orang tua tapi nggak pergi-pergi retreat. Ternyata nongkrong di pengkolan. Anak-anak muda zaman sekarang. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, ada 4 pertanyaan yang dipertanyakan dan dijawab oleh sistem filosofi agama-agama di dunia ini. Ini memang agak sulit, kita harus pelan-pelan. Kenapa dasar ini pun harus kita pelajari? Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pelayan, bahkan sudah pendeta, udah melayani, tiba-tiba kita dengar udah mualaf, udah meninggalkan pelayanannya. Hanya gara-gara hal. Apa yang membuat itu? Ya karena pertanyaan-pertanyaan ini. Dan timbul kesimpulan, semuanya sama. Lihat, yang pertama apa? Dari manakah saya berasal? Atau namanya ontologi. Halo anak-anak muda, perhatikan ya. Walaupun ini teologi, tetapi ada hubungannya dengan pengetahuan yang mungkin dipelajari di sekolah. Dari manakah saya berasal? Atau ontologi. Dari mana? Ini kan timbul pertanyaan. Sama dengan pertanyaan ontologi yang lain. Mirip. Walaupun gak terlalu sama. Apakah duluan telur atau ayam? Hah? Kenapa ayam? Itu jawabannya. Kalau telur duluan siapa mengeraminya? Ayo yang lain. Apa ayam atau telur? Hah? Kalau ayam kampung atau ayam Eropa? Semua ayamnya. Iya, kenapa ayam? Berpasangan. Iya, bukan berpasangan. Tapi memang Tuhan menciptakan binatang, bukan menciptakan telur. Nah, itu jawabannya, bukan siapa yang ngerami. Kalau ngerami banyak mesin. Ya, mesin bisa mengerami telur ya, Daniel. Nah, shalom. Silakan. Silakan disiap sennya. Ya, yang kedua, siapakah manusia dan siapakah saya? Itu antropologi. Siapakah manusia dan siapakah saya? Memang pertanyaan ini bisa membuat kita puyeng. Coba kalau tanya, siapakah manusia? Siapakah saya? Tapi tergantung. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya memang kita bisa down. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya kita bisa merendahkan diri. Amin. Tanya kiri kanannya, siapanya kau? Sama orang tua janganlah. Tiba-tiba, kaunya itu. Iya, yang ketiga. Kemanakah saya akan pergi? Ya, kalau ini teologi. Pengetahuan tentang Allah. Yang keempat, kalau begitu, apakah yang bernilai di dalam hidup ini? Atau apakah yang menjadi tugas dan tanggung jawab manusia? Aksiologi. Ini coba perhatikan pertanyaannya. Dari manakah saya berasal? Bisa-bisa ini saraf kita ini nggak connect lagi. Cari jalan masing-masing. Lalu yang kedua, siapakah manusia dan siapakah saya? Yang ketiga, kemanakah saya akan pergi? Keempat, kalau begitu apakah yang bernilai di dalam hidup ini? Atau apakah yang menjadi tugas dan tanggung jawab manusia? Gak usah dulu yang 4 ini saya tanya. Ini saya tanya dulu bagi anak muda. Anak muda, untuk apa kau hidup? Nah, itu aja dulu pertanyaannya. Apa jawabnya? Gak bisa jawab kan? Ya kalian semua, siapa yang muda lah. Untuk apa kalian hidup? Coba hidup yang udah 20 tahun pun gak tahu gunanya. Ngapain aku hidup ya?
Bayangin udah 20 tahun hidup. Iya ya 20 tahun aku hidup. Ngapain aku hidup? Ayo, untuk apa kalian hidup? Kan bingung kan? Hah? Ayo, apa-apa? Enggak. Saya pengen mengangkat. Nah, tapi yang dilakukan terbalik ya. Ya, kadang-kadang. Iya, memang begitu. Kalau ditanya anak-anak muda ngapain kau hidup? Paling tujuannya selalu urusan orang tua. Nah, itu kebanyakan kan. Gak pernah anak-anak ngurus. Oh biar kaya, biar ini enggak. Menyenangkan hati orang tua Pak Pendeta. Pasti itu jawabannya. Tapi semua terbalik. Yang ada buat stres orang tua. Berarti gak benar tujuan hidupnya menyenangkan hati orang tua. Alasan aja. Halo anak muda. Nanti malam pikirkan dulu ngapain aku hidup di dunia ini. Lihat, jawaban terhadap keempat pertanyaan itu membentuk apa yang disebut sebagai suatu sistem kepercayaan. Dari keempat inilah timbul kepercayaan. Atau world view namanya. Dunia, view, pandangan. Kira-kira seperti itu. Alkitab termasuk salah satu sistem kepercayaan. Amin. Haleluya. Jadi perhatikan dulu sini. Jangan dulu buat di situ rapat pleno ya. Perhatikan sini, biar nanti pulang jangan bingung. Lihat, untuk menjawab untuk apa kalian hidup satu-satunya adalah Alkitab termasuk salah satu sistem untuk menjawabnya. Amin. Haleluya. Makanya kan ada timbul begini, ada timbul contoh jawaban Alkitab. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu Saudara. Manusia diciptakan bukan untuk mati, tetapi untuk hidup. Bisa dimengerti? Manusia diciptakan bukan untuk mati, tetapi untuk hidup. Pertanyaannya kenapa manusia mati? Ya karena dosa, iya benar. Jangan ragu. Karena dosa. Jangan ragu, memang karena dosa, enggak karena yang lain. Jangan kayak guru sekolah minggu siester, ya. Ditanya sama siswanya, siapa yang merobohkan tembok Jeriko? Datang siswanya, oh enggak aku. Lalu ibu sekolah minggu ini bertanya sama pendetanya, Pak Pendeta, bagaimana ya siswa kita ini? Masa merobohkan tembok Jeriko pun enggak tahu? Lalu apa yang terjadi? Pak Pendeta kumpulkan semua sintua, pelayan, rapat mereka. Setelah rapat dipanggil Ibu Esther. Ibu Esther, kami telah rapat. Menurut kesepakatan kami, lebih baik kami ganti rugi aja. Kerobohannya. Ya ampun, apa yang terjadi dengan gereja sekarang? Yang merobohkan tembok Jeriko enggak tahu, malah diganti rugi. Amin, haleluya. Jangan ngantuk Bapak Ibu Saudara, saya di sini semangat. Ya makanya saya minta jam 3. Jam 3 belum waktunya tidur siang ya. Oke, haleluya. Apa katanya Bapak Ibu? Alkitab termasuk salah satu sistem kepercayaan yang menjawab keempat pertanyaan di atas dengan benar. Jadi untuk menjawab dari manakah engkau berasal? Alkitab. Siapakah manusia dan siapakah saya? Alkitab. Kemanakah saya akan pergi? Alkitab. Ya ke surga atau ke neraka? Ya kan tahu ya. Jelas ya jawabannya ya. Kalau begitu apakah yang bernilai di dalam hidup ini? Selain harta dan lain. Imanmu. Kan bisa dijawab. Amin. Haleluya. Amin. Oke kita lanjut. Oh masih banyak ini ya. Oh ini sampai di sini ya. Kira-kira berapa halaman lagi? Masih bisa lah ya. Berapa sekarang? Udah 1 jam kita Bapak Ibu Saudara. Tapi masih setengah. Berarti kita nggak bisa selesaikan 2 topik hari ini. Hanya 1. Oke kita lihat. Hidup manusia menurut Alkitab. Maka untuk menjawab pertanyaan yang keempat ini kita buka Alkitab. Alkitab menyatakan kepada kita hal-hal yang amat mendasar mengenai hidup. Hari ini kita buka Alkitab kita. Hidup memiliki titik awal yang jelas. Amin. Jadi hidupmu dibentuk di rahim ibumu jelas. Gak ada kebetulan. Walaupun mungkin ada beberapa anak tidak diinginkan orang tuanya.
bahkan menyesal melahirkan. Tetapi sekali lagi saya katakan, titik awal kehidupanmu jelas. Amin. Jadi tidak ada yang tidak berharga. Nah, kalau anak-anak muda mengerti ini, kita juga hamba-hamba Tuhan mengerti ini, maka dari tadi nggak nampak di situ ya? Nampak ya? Lihat, kalau kita tidak mengerti dan hal-hal ini, inilah yang menyebabkan banyak anak-anak muda depresi. Bayangin loh, dulu sangat sulit kita temui di rumah sakit jiwa di bawah umur 20 tahun. Sangat sulit. Ya, yang paling umur 30, 40, 50 di rumah sakit jiwa. Tapi lihat sekarang, umur di bawah 20 tahun udah banyak di rumah sakit jiwa. Apa yang buat? Yang seharusnya umur-umur seperti mereka ini masih berpikir sesuatu yang menyenangkan. Have fun namanya. Tapi kenapa mereka banyak yang depresi? Karena mereka tidak mengenal bahwa keberadaan mereka sangat berharga. Haleluya. Kisah 17, Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Alkitab dimulai dengan pribadi Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Adam adalah manusia pertama ciptaan Allah. Ia adalah nenek moyang semua manusia dan bangsa di dunia ini secara fisik. Tubuh kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Secara spiritual, roh kita berasal dari Tuhan dan seharusnya kelak kembali kepada Tuhan. Kenapa dikatakan di sini seharusnya? Berarti ada yang tidak kembali ke Tuhan. Maka pastikan hidupmu kembali, rohmu kembali ke Tuhan. Jadi kalau ada orang bertanya teori evolusi bahwa manusia terbentuk dari atau tercipta dari evolusi monyet menjadi manusia, itu enggak benar. Sebab Alkitab sudah menjelaskan manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Makanya ada sekarang meme atau foto-foto lucu bahwa ayam berevolusi, dinosaurus berevolusi menjadi ayam. Itu sesuatu yang funny menurut saya. Ya. Ayat yang kedua, hidup adalah suatu pemberian atau hadiah. Bapak Ibu Saudara, kenapa ini dituliskan? Lihat, hidup adalah suatu hadiah. Coba pikirkan hadiah. Bapak Ibu Saudara. Pikirkan hadiah. Oke, sudah dipikirkan? Amin. Kalau seseorang ulang tahun dan engkau berniat memberi hadiah, apa yang kau pikirkan? Pasti di hatimu berusaha memberikan sesuatu yang terbaik. Amin. Tentu sesuai dengan kemampuan. Isi dompetmu. Ya, pasti dong. Gak akan mungkin kita memberi hadiah kepada sesuatu yang tidak mungkin. Atau melampaui sampai pinjam, gak mungkin. Itu pemikiran yang salah. Lihat, hidup kita adalah hadiah. Pertanyaannya, siapa pemberi hadiah? Yang dimaksud di sini adalah Sang Pencipta. Tentu hadiah yang diberikan adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan Tuhan kita. Wow, luar biasa. Berbicara hadiah pasti menyenangkan hati. Amin. Kalau kita tahu hidup kita adalah pemberian daripada Tuhan, sesuatu yang menyenangkan, adakah alasan bagimu untuk frustasi? Adakah alasan bagimu untuk depresi? Anak-anak muda yang ada di rumah yang mendengarkan video ini nanti siaran ulang. Adakah alasan bagimu depresi kalau engkau tahu bahwa hidupmu adalah hadiah dari Tuhan? Sesuatu yang berharga. Saya akan baca. Manusia tidak dapat memperoleh hidup dengan kuasa dan dengan kemauannya sendiri. Allah yang memberikan hidup, Alkitab menggambarkan dengan sangat sederhana. Hidup adalah sebuah hadiah. Wahyu 4 ayat 11, ayat 10 ayat 12, Roma 14 ayat 7.
Lihat, saya akan baca. Hidup kita adalah suatu hadiah bagi Allah. Wow. Saya selalu katakan, ingat hadiah. Hadiah saya sederhanakan, sesuatu yang berharga. Lah kalau sama Allah aja kita berharga, bisa dong kita ngomong seperti ini, walaupun agak sedikit tidak rohani. Bisa dong kita ngomong gini, masa bodoh dengan orang. Amin. Kalau hidup kita sudah berharga, bisa dong kita ngomong begini, masa bodoh omongan orang. Amin. Lah, tapi positif ya, positif. Jangan pula udah salah kita masa bodoh pula ya. Udah tahu lampu merah, ditabrak, udah kita senggol orang masa bodoh pula. Bodoh kali kau. Itu salah namanya. Ya. Jangan. Artinya masa bodoh tentang omongan orang yang tidak membuat hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Yang tidak membuat hidupmu tidak bangkit. Masa bodoh. Sebab engkau hadiah bagi Allah. Oke, kalau ini katakan kiri kanannya. Ternyata kau hadiah bagi Allah. Haleluya. Masih kuat Bapak Ibu? Sepertinya matanya udah begini. Oke, panitia hanya menyediakan saya air minum. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. Saya akan baca. Apa katanya Bapak Ibu Saudara? Dan oleh karena kehendakmu, artinya Tuhan, dalam bahasa Yunani telema, artinya kesenangan atau pilihan. Banyak orang Kristen gak sadar bahwa dia adalah kesenangan Tuhan. Oke, saya ini bagi orang tua yang punya anak lebih dari satu. Saya gak tahu di antara kita masih berlaku seperti ini atau tidak. Tapi saya yakin karena memang udah darah daging kita seperti itu pasti masih berlaku. Dari semua jumlah anak kita pasti ada satu yang paling kita sayang. Semua kita sayang ya. Tapi ada satu yang beda. Saya nggak tahu apa yang buat beda. Atau karena perilakunya, hatinya. Atau kalau orang Batak, odopang mangkak guaru syakangan. Contoh. Pasti ada yang buat beda. Maka seseorang yang berbeda ini ketika dia ngomong. Nah contoh. Kalau Popu kesayangan kan. Pung. Pa gitu. Tapi coba Popu yang buat juk niroha. Pung. Nak nisi dong. Pasti suaranya. Ya merudurut. Amin. Yang punya Popu pasti merasakannya. Ini perbedaannya bahwa dia kesenangan kita. Amin. Mau apapun yang dia kerjakan karena dia kesenangan kita. Tanda kutip ya. Bukan berarti kita jadi bebas berbuat dosa. Bukan. Mau apapun yang dia lakukan tetap aja dia Popu kesayangan. Saya pernah lihat orang seperti itu. Ya. Sama halnya dengan Tuhan. Amin. Kita adalah kesenangan Tuhan. Wow. Luar biasa. Jadi apa alasan bagi kita ketika orang menghina kita, ketika orang merendahkan kita, apa alasan bagi kita untuk stres? Biarin aja. Orang pemilik segalanya yaitu Tuhan, aku kesenangannya. Kalau aku kebencian bagimu itu urusanmu. Bagiku, aku kesenangan Tuhan. Amin. Tapi satu lagi, secara pemahaman yang kita pelajari, kalau engkau berbuat benar, jangan pula berbuat nggak benar, tetap aja bagi dia nggak ada masalah gitu, kira-kira seperti itu. Lalu apa katanya? Itu ada dan diciptakan. Hidup kita adalah hadiah bagi orang di sekitar kita. Berkali-kali di dalam Alkitab, silakan dulu pemain musiknya, kita mau bernyanyi dulu lagu pujian. Ayo, Ricky, main musik dulu bentar. Hidup kita adalah hadiah bagi orang di sekitar kita. Berkali-kali di dalam Alkitab dituliskan bahwa kelahiran seorang anak merupakan berkat yang sangat besar dan ditunggu-tunggu.
Makanya saya bilang begini Bapak Ibu Saudara. Ada ibu-ibu stres, depresi mengurus anaknya. Takut, cemas, bimbang. Saya katakan hari ini, apa yang kau takutkan bisa jadi itu yang diinginkan orang. Bisa dimengerti? Ini kenapa ini anak-anakku dibuat stres? Kenapa anak-anakku ini buat pusing? Anak-anak yang membuat kau pusing bisa jadi itu yang dirindukan banyak orang. Nah, kenapa kita nggak bisa bersyukur akan hal itu? Amin. Haleluya. Pernahkah kita sempat merenungkan dan menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita adalah sebuah hadiah yang sangat bernilai dari Allah bagi kita. Dan orang-orang di sekitar kita, jadikan hidup kita indah dan berharga sebagai sebuah hadiah. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasan bagi kita menganggap diri kita tidak berharga, menganggap diri kita tidak punya guna, tidak berguna, menganggap diri kita sama sekali tidak punya faedah. Amin. Pujian, lagu sukacita dulu kita. Supaya kita lanjut, ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sampai 8, oh 8 bukan. Oh ya sampai 1, 2, 3, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lagi. 9 paragraf lagi akan kita selesaikan. Oke kita bersukacita dulu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, haleluya. Ayo lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Oke, satu orang dulu membuka supaya ada interaksinya. Nanti ada bisa bertanya Bapak Ibu Saudara ya. Ada feedbacknya antara kita. Jangan cuma saya saja. Satu orang membaca dalam Lukas 12 ayat 16 sampai Roma 14 ayat 21 saya.
Roma 14 ayat 12 saja. 16 sampai 21 nanti terlalu panjang. Roma 14 ayat 12. Satu orang. Roma 14 ayat 12. Ya. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, hidup adalah sebuah kepercayaan. Adalah suatu kepercayaan. Tadi hidup adalah hadiah. Sekarang hidup adalah kepercayaan. Amin. Lihat. Hidup adalah pemberian Tuhan yang disertai pendelegasian, wewenang dan tanggung jawab untuk mengelolanya. Jadi sebenarnya gini, banyak orang bingung, khususnya orang-orang Kristen bingung. Apa yang harus dia kerjakan? Apa yang harus dia lakukan? Tetapi hari ini Tuhan berkata bahwa Dia telah memberikan hidup kepada kita dan juga mendelegasikan wewenang bagi kita. Amin. Jadi sebenarnya kita diberi wewenang, didelegasikan wewenang untuk bertanggung jawab mengelola hidup kita. Jadi kalau ada orang berkata seperti ini, Tuhan gak menolong saya, Tuhan gak peduli kepada saya, Tuhan tidak mengerti keadaan saya, itu bohong. Sebab pada masa engkau diciptakan, Tuhan sudah mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola hidupmu. Amin. Tetapi hal ini tidak bisa kita terima dengan baik. Kenapa? Karena dosa dan pelanggaran kita membuat kita tidak bisa menerima apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Maka hari ini ingatlah bahwa hidupmu adalah suatu kepercayaan. Amin. Sama-sama katakan, hidupku adalah suatu kepercayaan. Hidupku adalah suatu kepercayaan. Lalu apa katanya Bapak Ibu Saudara? Pada akhirnya kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang empunya dan pemberi hidup. Seberapa tinggi kesadaran kita akan keharusan memberikan laporan pertanggungjawaban atas setiap aspek kehidupan kita. Jadi begini, banyak orang Kristen sekarang karena tidak mengerti hidupnya adalah seseorang yang bertanggung jawab, dia tidak memberi, kira-kira seperti ini. Seolah-olah hidupnya bebas, free, dan tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Pak Pendeta, laporan pertanggungjawaban kepada Tuhan seperti apa? Engkau bisa melaporkan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Sudah mengerti Bapak Ibu Saudara? Ayo, masih sedikit lagi kok. Sabar ya. Atau kita tutup saja. Sudah gak kuat. Oke, saya akan baca lanjut. Hidup memiliki suatu tatanan atau keteraturan. Jadi hidup kita itu sebenarnya ada keteraturannya. Ada tatanannya yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kadang-kadang kita nggak menerimanya. Kadang-kadang kita nggak peduli. Hidup semaunya, hidup bebas, hidup free. Free yang tidak beraturan. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Silakan dibuka dulu Mazmur 139 ayat 14. 139 ayat 14. Keteraturan yang tidak dijaga secara kontinu, secara berkelanjutan, dapat menurun dengan sendirinya menjadi kekacauan. Sebaliknya, kekacauan tidak dapat berkembang dengan sendirinya ke arah keteraturan.
Jadi hidup kita diciptakan punya aturan, punya tatanan. Tetapi karena nggak kita jaga secara kontinu, aturan itu bisa menjadi kekacauan. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen banyak hidupnya yang kacau. Karena tidak mengikuti keteraturan atau tatanan yang Tuhan siapkan. Dalam tatanan fisik, kita menjaga agar tubuh kita dapat berkembang. Kita menjaga agar tubuh kita dalam keadaan sehat dan terawat. Contoh, tatanan-tatanan keteraturan fisik yang harus kita jaga. Anak muda kalau hanya sering begadang, itu nggak menjaga tatanan fisik. Kalau kerjanya terus main game dan sarafmu tidak bisa istirahat, itu tidak menjaga tatanan keteraturan yang Tuhan sudah siapkan. Orang tua kalau terus sibuk mikirin masalah, mikirin anak, mikirin yang ini, tidak ada istirahatnya, maka sedang merusak tatanan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka di Alkitab dikatakan di sini, kalau tidak kita jaga secara kontinu, maka akan membuat kekacauan. Oke, Efesus 2 ayat 10. Mazmur 139 ayat 14. Coba dibaca. Tatanan-tatanan yang benar-benar dahsyat dan jiwa kita menyadarinya. Contoh, siapa pernah merasakan ini? Tatanan dalam mengontrol emosional. Kadang-kadang kita sudah di luar batas. Amarah kita, kebencian kita di luar batas. Karena berulang-ulang terjadi hal yang sama. Lalu kita lepas kontrol dengan emosi. Pasti pernah melakukannya ya. Tiba-tiba tatanan itu berkata seperti ini. Sabar. Atau tidak pemarah. Atau kalimat yang lain. Pasti dong. Pernah ya? Pasti. Lihat Bapak Ibu Saudara. Itulah tatanan yang benar-benar jiwa kita menyadarinya. Tapi kalau kita terus lepas kontrol setiap hari, maka apa katanya? Hidup kita akan menjadi kacau. Maka belajar sekarang mengetahui bahwa ada aturan yang dari Tuhan. Keteraturan, tatanan dari Tuhan. Lalu katanya apa? Dalam tatanan moral dan spiritual, kita berupaya memenuhi standar yang ditetapkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Contoh, harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Salah satu contoh. Markus 11 ayat 23. Barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercapaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya apa yang dikatakannya terjadi, maka hal itu akan terjadi. Maka kita harus mencapai standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu tidak bimbang dan percaya. Kira-kira seperti itu. Ada juga aspek yang lain. Contoh, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Maka aspek atau standarnya Tuhan adalah menghormati supaya kita sampai kepada tahap umur. Amin. Jadi semua ada tatanannya. Jangan beranggapan kalau orang Kristen itu bebas karena ada Tuhan Yesus. Ya enggak dong. Semua ada keteraturannya. Lalu apa katanya Bapak Ibu Saudara? Apakah kita telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan agar desain asli kehidupan kita tetap lestari sepanjang hidup ini? Kita harus melestarikan desain Allah dalam hidup kita. Amin. Apa desain Allah? Serupa dan segambar dengan Allah. Karakter mengasihi, karakter mengampuni,
kasih, karakter memberi, karakter memaafkan, karakter lemah lembut, karakter sopan, karakter hormat, karakter peduli. Apakah ini sudah dilestarikan anak-anak muda? Oh, enggak lagi dong. Enggak ada karakter game. Ya. Siapa karakter game? Mobile Legend. Enggak ada karakter game di Alkitab. Yang ada karakter Kristus. Amin. Amin. Mari lestarikan desain asli kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Lestarikan desain asli peduli. Lestarikan desain asli Allah, sabar. Haleluya. Mana suaranya? Katakan haleluya. Anak-anak muda ini tanda apa ini? Tanda akhir zaman atau apa ini? Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya sebentar lagi ya. Nanti kalau udah dibagi kopinya gak fokus lagi gitu. Ya, sebentar lagi. Kita selesaikan dulu Bapak Ibu Saudara. Biar bisa kita November udah selesai. Biar ada pentabisan tahun depan. Amin. Kalau ini gak selesai gak akan ada pentabisan. Saya gak berani menhabiskan hamba-hamba Tuhan kalau gak diselesaikan ini. Harus sadar dulu sebagai hamba Tuhan itu ini. Amin. Haleluya. Supaya jangan seperti yang kita bilang tadi. Pelayanannya tanggung. Oke. Sudah ada catatan. Ya, kita lanjut. Hidup memiliki tema. Wow. Ini yang tadi, apa tujuan hidupmu? Halo. Apa tujuan hidupmu? Markobur. Ada KKR, kubur-kubur rarat. Ngapain kalian di gereja? KKR. Apa itu? Kubur-kubur rarat. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Oke, kita selesaikan sampai 8 aja. Yang ini minggu depan. Hidup kita dalam Kristus minggu depan saja. Ini kayaknya panjang pembahasannya ini ya. Kita selesaikan sampai 8. Kita sekarang nomor 5. Berarti masih ada 4 lagi. Ikut yang nomor 5. Hidup memiliki tema. Mazmur 90 ayat 12, Pengkhotbah 11 ayat 9, Filipi 1 ayat 21. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan sejumlah waktu yang telah ditetapkan untuk suatu peran tertentu. Banyak orang yang tidak menyadari hal itu lalu gegabah atau tidak mengalami kepuasan dalam kehidupannya. Sudahkah kita menemukan tema khusus tersebut, mengembangkan dan hidup di dalamnya? Apa tujuan hidupmu kira-kira seperti itu? Amin. Sepi sekali ya. Sepertinya saya sedang berkhotbah di satu ruangan dan hanya menyendiri. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita menemukan tema hidup kita, tujuan hidup kita apa? Oke. Kayaknya ini harus khusus kita bahas mengenai tema ini. Kita lompat dulu ke ayat 6. Tandai dulu merah ya. Merah artinya belum selesai. Karena ini agak sedikit butuh pemahaman yang lebih mengenai tema. Nomor 6. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ini sangat luar biasa Tuhan kita. Pertama diberikan bahwa hidup kita adalah sesuatu yang punya keberadaan yang luar biasa. Dan yang kedua hadiah. Dan yang ketiga nanti kita lihat. Lalu sekarang adalah sebuah perjalanan. Perjalanan hidup setiap orang telah direncanakan oleh Tuhan jauh sebelum lihat. Wow. Lihat. Aku telah memilihmu. Saya akan baca lihat. Kita buka Filipi 3. Filipi 3 ayat 10, satu orang membaca.
Perjalanan hidup setiap orang telah direncanakan oleh Tuhan jauh sebelum dunia dijadikan. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dunia belum dijadikan, tentu manusia pun belum ada. Lihat sekali lagi. Dunia belum dijadikan, tentu manusia pun. Artinya sebelum engkau dilahirkan di dunia ini, Tuhan sudah menetapkan jalanmu. Wah, luar biasa. Oke, satu orang. Filipi 3 ayat 10. Supaya kita mengerti. Bukan berarti gini. Bukan berarti engkau dilahirkan, setelah dilahirkan, udah. Orang tuamu sibuk mikirkan, mau kujadikan apa ini anak ini? Mau dijadikan apa anak ini? Mau sejauh apa anak ini dibesarkan? No, bukan. Sebelum engkau lahir, Tuhan sudah menetapkan jalanmu. Gak perlu takut, gak perlu bimbang. Tetapi, sekali lagi saya katakan, itu semua dirusak oleh iblis. Maka kembalikan kepada desain Allah semula hidupmu. Oke, satu orang. Sampai 12. Oke, lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Hidupmu sangat berharga dan hidupmu telah ditentukan Tuhan sebelum. Oke, Efesus 1 ayat 4. Saya baru ingat, Efesus 1 ayat 4. Saya baru ingat. Ini yang saya katakan tadi. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah menentukan jalanmu. Artinya sebelum engkau ada, Tuhan sudah menentukan jalanmu. Oke, satu orang membaca Efesus 1 ayat 4. Ya. Amin. Kalimat pertama agak kuat Pak Hiti. Sebelum, wow. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Yang jelas dunia belum ada, manusia belum ada, titik. Secara fisik. Walaupun di dalam dunia roh, Allah sudah menciptakan kita. Secara fisik dunia belum ada, manusia belum ada. Artinya, sebelum engkau dilahirkan di dunia ini, Tuhan sudah menetapkan jalanmu. Ini luar biasa. Gak ada kita dapatkan dimanapun ini. Bayangin. Contoh nih. Sebelum saya dilahirkan, Tuhan sudah menetapkan jalan-jalannya kepada saya. Salah satunya menjadi hamba Tuhan. Amin. Saya akan ceritakan, saya tidak pernah terpikir sedikit pun untuk jadi hamba Tuhan. Dan orang tua saya gak pernah punya cita-cita menjadikan saya hamba Tuhan. Karena setiap ditanya orang, baru si Coki, bangun luma. Itu jawabannya. Gak ada dibilang, baru si Coki, gabi pendeta mah, gak ada itu. Selalu jawabnya, bangun mah. Oh dingin. Kayaknya panitia udah mendesak terus agar minum kopi. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Memberi waktu kami belajar pada hari ini. Sembari kami menikmati minuman, teh, kopi yang sudah disediakan. Kami berdoa terlebih dahulu biarlah darah Yesus Kristus yang kudus menguduskannya. Dan kami akan melanjutkannya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagi. Boleh. Kita selesaikan sampai 8. Lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah takut anak-anak muda, jangan pernah takut orang tuamu gak mampu menyekolahkanmu, orang tuamu gak mampu mengkuliahkanmu. Tuhan sudah menetapkan jalan dalam kehidupanmu. Amin. Bisa dimengerti? Oke, silakan dibagi dulu bentar.
Ayo dikirim biar agak cepat ya. Gak terasa Bapak Ibu Saudara, kita udah 1,5 jam. Tadi 3:30 ya. Ayo biar kita selesaikan. Sinaga bere sinabariba. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu Saudara. Oh, teh aja. Dikit lagi, tinggal 2 lagi. Oh ya. 2 lagi. Lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang bahwa Tuhan sudah menetapkan jalan dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 4. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Wow, luar biasa. Nomor 7. Hidup adalah investasi untuk kekekalan. Sekali lagi, hidup adalah investasi untuk kekekalan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15, nanti baca di rumah. Hidup kita tidaklah berakhir pada saat kita meninggal. Kita dirancang untuk hidup kekal. Setiap perbuatan yang kita lakukan dalam mengisi hidup fana, kita pada hakikatnya adalah investasi untuk kelak dalam kekekalan. Saya ulangi dulu, kayaknya belepotan. Setiap perbuatan yang kita lakukan dalam mengisi hidup fana kita, pada hakikatnya adalah investasi untuk kelak dalam kekekalan. Amin. Jadi perjuangan kita menjalani hari-hari kita di kehidupan yang fana ini, kehidupan yang sementara ini adalah investasi dalam kekekalan. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada 2 hidup kekal. Pertama, hidup kekal di dunia yang baru atau bumi yang baru. Dan yang kedua, kehidupan di penghukuman yang kekal. Maka dua-duanya, apapun yang kau lakukan sama-sama investasi. Investasi kehidupan kekal. Yang baik investasi kehidupan kekal di dunia penyiksaan. Yang tidak baik maksudnya. Yang baik sama-sama investasi di dunia kehidupan di bumi yang baru. Amin. Bisa dimengerti, haleluya. Ya, apa yang kita investasikan saat ini? Bagaimana prospek kita? Kenapa ribut? Sepertinya ngorek-ngorek apa itu? Haleluya. Oke, bagaimana prospek kita? Kesukaan yang besar dalam kekekalan ataukah kertak gigi? Oh, jangan main-main. Anak-anak muda, jangan main-main. Ya, apa yang ingin kau investasikan? Apakah kertak gigi, ratak tangis, atau kehidupan yang membuat kita bersuka cita? Maka saya katakan, ini harus diikuti nih, pemuritan ini harus. Supaya engkau bisa menginvestasikan hidupmu kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, ayat 8. Nomor 8 bukan ayat 8. Sama-sama kita baca dulu. Yang terakhir. Hidup memiliki tujuan akhir yang pasti. Rute yang dilalui oleh perjalanan hidup kita di muka bumi ini bukan sebuah lingkaran yang tidak berujung. Artinya muter dari 46 keluar 45, masuk farmasi, masuk rumah sakit 46, keluar 45, masuk farmasi, keluar 4. Bukan seperti itu. Hidup kita ada tujuan akhir yang pasti. Amin. Pelayananmu nantinya ada tujuan akhir yang pasti. Mas saya katakan, ini saya ingatkan kita semua yang sudah melayani. Kita punya tujuan akhir yang pasti. Yang tadi sangat-sangat memberkati saya. Mari lestarikan penciptaan asli Allah di dalam hidup kita. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya saya buat pemuritan ini, saya nggak mau kita pelayan tenggelam begitu saja. Sudah melayani tenggelam, sudah melayani tenggelam. Sejak ada gereja ini di Sidikalang.
Berapa banyak pelayan yang sudah naik dan berapa banyak pelayan yang sudah tenggelam. Dan saya tidak mau itu terus berulang, Saya mau kita memiliki tujuan akhir yang pasti. Amin. Haleluya. Katanya seperti ini. Ada suatu saat di mana perjalanan itu tiba-tiba berakhir di bumi, kematian. Hidup kita bisa berakhir secara berbeda. Berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus atau tahta putih yang besar. Tentukan tujuan hidupmu. Dan kunci sasaran itu sepanjang perjalanan hari ini. Boleh bekerja, boleh mengumpulkan harta, boleh mengumpulkan kekayaan. Tetapi jangan itu tujuan utamamu. Tujuan utamamu adalah sasaran sepanjang perjalanan, yaitu akhir hidup kita. Amin. Haleluya. Oke, kayaknya nggak mampu lagi meneruskan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari mohon on time jam 3 ya. Minggu depan on time lah kita. Kalaupun lewat setengah jam masih setengah 5. Ini udah jam mau setengah 6. Karena apa yang kita siapkan, apa yang kita pelajari, tidak sepenuhnya semuanya bisa 1 jam. Ada mungkin bisa lebih, bisa lewat. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi ini hidup kita dalam Kristus kita bahas hari Minggu. Berarti hari Minggu akan lebih banyak lagi karena ini ada tertinggal. Ini yang saya blok tertinggal Bapak Ibu Saudara. Maka hari Minggu ini akan kita tambahkan ke sini dan ini cukup panjang. Di mana 3 angka 3, di mana angka 3, di mana? Oh ini ada nomor 4. Berkat keselamatan. Udah boleh diminum ya Bapak Ibu Saudara. Udah habis. Terlalu asik saya. Oke, minggu depan kita on time. Oke, sambil menikmati minuman, sebelum kita tutup dalam doa, ada pertanyaan? Silakan ditanya. Apa yang bisa saya jawab dengan iman akan saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, kita cari sama-sama. Ya. 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 Itu. Oh. Iya. Kita kalau guru bahasa Indonesia itu namanya jamak. Lebih dari 1. Tentu kita bisa memahami Bapak Ibu Saudara bahwa ada namanya Tritunggal. Ya. Tritunggal. Memang kita harus bahas khusus mengenai Tritunggal, tapi akan saya terangkan. Di sini mungkin orang berkata, kita ini siapa? Karena di dalam perjanjian baru muncul 2 kepribadian lagi, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Kenapa di perjanjian lama sudah ada kata kita? Seharusnya baiklah saya menciptakan. Bapak Ibu Saudara, yang jelas Roh Kudus juga sudah ada, Roh Allah melayang-layang. Nanti baca di Kejadian 3 ketika Adam dan Hawa bersembunyi. Roh Allah berjalan, bukan, yang berjalan. Saya akan baca.
manusia di Taman Eden. Manusia jatuh ke dalam dosa. Oh ya, lihat. Mulai dari ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah buku yang paling sempurna. Karena dia menuliskan sedetail mungkin. Dikatakan di sini, ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Bunyi apa Bapak Ibu? Mereka bisa mendengar. Artinya di sini kepribadian Yesus sudah ada. Kalau kepribadian Allah dalam bentuk roh, nggak mungkin ada langkah kaki. Nggak akan mungkin. Karena dalam bentuk roh. Jadi kita itu siapa? Tentu Tritunggal tadi. Bapa, Anak. Cukup? Kita tutup? Atau ada? Oke, siapa tahu karena pemuritan pertama belum on semua, nanti pemuritan kedua udah mulai on, udah mulai mengerti. Tuhan Yesus memberkati, amin. Oke, bisa mainkan musik, Nes? Kita bernyanyi dulu, kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah hadir dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pemuritan ini di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dulu. Lagu penyembahan. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Ya, pulanglah dengan membawa berkat, dengan membawa sukacita surga. Dan minggu depan jangan lupa kita mulai jam 3 sore di tempat ini supaya waktu kita lebih banyak. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur di mana rencana kami selama ini untuk mengadakan pemuritan bagi hamba-hambamu di tempat ini sudah terrealisasi pada hari ini, diawali pada minggu ini Tuhan. Bapak, kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, apa yang sudah
sudah kami pelajari, biarlah menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Demikian juga Tuhan, pemuritan di hari-hari berikutnya, di minggu-minggu berikutnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang lain, mereka berbondong-bondong untuk belajar bersama-sama dengan kami, agar kami memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan dalam melayani-Mu. Sebentar lagi hamba-hamba-Mu akan pulang. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan sukacita yang daripada surga. Percaya malaikat Tuhan diutus melindungi dan menjaga istiqomah kami untuk mereka. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan sukacita yang daripada surga memenuhi seluruh kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.